Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Andriani dari SMA Negeri 15 Bandung, calon guru penggerak angkatan keempat. Kali ini saya mau melakukan refleksi Merdeka Belajar Filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menjadi tahu perbedaan hakikat pendidikan yang terjadi di masa kolonial Belanda dan masa sekarang. Orientasinya sangat berbeda. Di zaman Belanda, pendidikan hanya milik segelintir orang saja. Bangsa pribumi yang boleh sekolah hanya mereka calon pegawai yang dipersiapkan untuk membantu kepentingan Belanda dalam berniaga. Pendidikan yang diberikan hanya sekedarnya membaca, menulis, dan berhitung yang terbatas. Sedangkan masa ini, pendidikan merupakan hak semua anak bangsa. Dengan Merdeka Belajar, siswa diberi keleluasaan untuk bereksplorasi. Siswa bebas memilih sumber belajar dan mengembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Merdeka Belajar adalah hak semua bangsa. Setiap siswa harus mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi yang dimilikinya. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Siswa berhak untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mengolah cipta, rasa, dan karsa mereka. Pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu semata. Pendidikan merupakan usaha untuk mempersiapkan segala kepentingan hidup manusia dalam bermasyarakat maupun berbudaya. Anak bangsa dipersiapkan agar mampu menjadi masyarakat global yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya memahami bahwa pendidikan kita sudah melenceng jauh dari ruh yang sebenarnya. Terdapat banyak kekeliruan yang saya lakukan selama menjadi guru. Kadang saya egois atas diri saya yang membuat Merdeka Belajar menjadi terabaikan. Pendidikan sebagai proses menuntun siswa dengan mengolah cipta, rasa, dan karsa harus kembali ditegakkan. Siswa harus diperlakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru yang bagaikan petani dengan mengolah benih harus penuh kasih sayang sehingga benih yang kita tanam dapat tumbuh secara optimal. Saya juga belajar tentang pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 poin. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berbineka global, bernalar kritis, dan mandiri. Apa kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini? Saya adalah guru muda yang memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari hal baru. Filosofi Merdeka Belajar merupakan hal yang baru untuk saya, dan saya akan menggali segala informasi agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan utuh. Saya terbuka untuk perubahan, dinamis, dan sinergis untuk perbaikan kualitas pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Saya berani mengutarakan pendapat atau temuan baru sehingga ilmu baru yang saya terima akan saya bagikan kepada teman sejawat serta saya aplikasikan di kelas. Apa hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar mendapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini? Saya harus memandang siswa sebagai kertas yang sudah memiliki goresan samar dan menebalkan terhadap hal-hal yang baik. Membangun pembelajaran yang mengandung ruh dengan mengolah cipta, rasa, dan karsa. Menjadikan pendidikan budi pekerti sebagai bagian dari pembelajaran, melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan Merdeka Belajar dalam pembelajaran di kelas dengan mengacu pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Apa perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Saya akan membuat skenario pembelajaran baru dengan mengacu pada prinsip Merdeka Belajar, di mana di dalamnya terkandung profil pelajar Pancasila. Melakukan pembelajaran dengan sistem student center, membuka kesempatan siswa untuk bereksplorasi sesuai dengan kodrat alamnya, tidak mengekang siswa dengan pertanyaan tertutup. Siswa sesekali diberi pertanyaan terbuka agar kreativitas dan pikirannya dapat selaras sehingga cipta, rasa, dan karsa terolah dengan baik. Memberi masalah kontekstual sehingga siswa dapat menjadikan pembelajaran sebagai pengalaman belajar yang bermakna dan diingat sepanjang masa. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak.